Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, kembali lagi bersama saya Hamdan Hussein Batubara di channel yang membagikan informasi tentang teknologi dan media pembelajaran. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik menggunakan Google Dokumen sebagai media pembelajaran online. Saudara-saudari sekalian, Google Dokumen adalah salah satu aplikasi web buatan Google yang dapat kita gunakan untuk menyajikan bahan ajar kita secara online, sehingga bisa diakses kapanpun diperlukan dan mudah kita bagikan kepada peserta didik menggunakan link file Google Dokumen tersebut. Dan selain itu, kita juga bisa menggunakan Google Dokumen sebagai media kolaborasi, di mana kita bisa mengundang orang lain untuk menjadi editor di dalam sebuah file Google Dokumen, sehingga file tersebut dapat dikerjakan secara bersama-sama dalam waktu yang sama oleh banyak orang. Oke saudara-saudara sekalian, mari sama-sama kita simulasikan tentang cara menggunakan Google Dokumen sebagai media pembelajaran online. Pertama, saya akan menjalankan aplikasi browser saya. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Kemudian saya perlu masuk ke akun Google saya untuk bisa menggunakan Google Dokumen. Misalnya saya akan klik tombol login. Kemudian saya akan pilih akun Google saya. Lalu saya klik tombol berikutnya. Nah, setelah saya berhasil masuk ke akun Google saya, selanjutnya saya bisa mengakses halaman website dari Google Dokumen. Caranya, klik menu aplikasi Google atau titik 9 ini, kemudian cari aplikasi dokumen, yaitu ini ya. Saya klik dokumen, maka akan terbuka halaman website dari Google Dokumen. Pada halaman website ini di bagian kiri atas terdapat sebuah menu utama. Jika diklik, maka dia akan menampilkan beberapa jenis aplikasi Google Dokumen, yaitu ada dokumen, ada spreadsheet, ada slide, dan ada formulir. Kemudian di halaman website Google Dokumen ini ada tombol kosong yang berfungsi untuk membuat dokumen baru yang kosong. Kemudian ada juga beberapa template dokumen yang bisa kita gunakan untuk mempercepat kita dalam membuat sebuah dokumen. Misalnya saya akan klik template resume yang ini. Nah, maka akan tampil sebuah dokumen baru dengan menggunakan template resume ini. Dan untuk menghapus isi template-nya, saya akan Ctrl A untuk memblok semuanya lalu saya delete. Selanjutnya, adapun cara mengubah judul dari Google Dokumen, kita arahkan kursor mouse ke kolom judulnya yang ada di pojok kiri atas ini, seperti ini. Kemudian kita hapus judul yang ada, lalu kita ketik judul yang baru. Misalnya saya akan ketik judul Google Dokumen Hamdan. Nah, ini sebagai contoh saja ya. Kemudian, file dari Google Dokumen ini akan otomatis tersimpan di Google Drive kita. Jadi kita tidak perlu melakukan proses penyimpanan. Apapun yang kita ubah maka akan otomatis tersimpan di Google Drive kita. Selanjutnya, kita bisa menyajikan bahan ajar kita melalui Google Dokumen ini. Bisa dengan cara kita ketik, seperti di Microsoft Word, atau kita tambahkan gambar, tabel. Nah, tergantung isi dari materi bahan ajar kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa fitur-fitur penting di dalam Google Dokumen ini. Misalnya, untuk menyisipkan gambar, kita klik menu sisipkan, kemudian kita klik menu gambar, dan kita bisa menyisipkan gambar dari berbagai sumber. Bisa dari komputer, dari internet, dari Google Drive, dari foto, dari URL foto, dan dari kamera. Misalnya saya akan menambahkan gambar dari internet. Saya klik telusuri internet. Lalu misalnya saya cari gambar tentang media pembelajaran. Lalu saya klik tombol enter. Kemudian saya pilih hasil pencariannya di sini. Misalnya saya akan pilih gambar yang ini. Nah, saya klik, kemudian klik tombol sisipkan. Maka file gambar dari internet tersebut akan disisipkan ke dokumen ini. Selanjutnya kita bisa atur ukuran gambarnya sebagaimana cara mengatur di Microsoft Word. Kemudian kita juga bisa menyisipkan tabel. Nah, kita klik menu tabel, kemudian kita pilih ukuran tabelnya. Nah, misalnya saya pilih 2 baris ya, 3 kolom. Nah, seperti ini.
Dan untuk mengedit tabel di Google Dokumen ini, nah tinggal kita blok, misalnya bisa kita berikan warna, atau kita bisa tambahkan misalnya barisnya dengan diklik kanan, kemudian sisipkan baris di bawah misalnya. Atau bisa juga kita tambah kolomnya, klik kanan, kemudian sisipkan kolom di kanan. Nah, cukup mudah sekali mengolah tabel ya di Google Dokumen ini. Kemudian kita juga bisa menyisipkan, misalnya di sini ada garis horizontal, ada tanggal, ada catatan kaki ya, kemudian ada diagram. Misalnya saya akan menyisipkan diagram. Saya pilih diagram, saya pilih misalnya diagram lingkaran. Nah, kemudian akan muncul diagramnya, lalu kita akan mengedit data diagramnya dengan cara kita klik diagramnya, lalu kita klik panah yang di pojok kanan atas diagram, lalu kita klik tombol buka sumber untuk membuka sumber data dari diagram tersebut. Maka akan terbuka sebuah file spreadsheet yang menunjukkan data diagram yang bisa diedit. Misalnya saya akan lihat dulu datanya ini. Nah, di sini ada tim 1, tim 2 sampai tim 4. Saya akan ubah misalnya jadi akreditasi A, lalu akreditasi B, kemudian akreditasi C. Nah, kemudian yang tim 4 saya hapus seperti ini. Nah, lalu saya ubah misalnya datanya seperti ini. Nah, maka akan berubah tampilan diagramnya. Dan kita tidak perlu melakukan proses penyimpanan. Jika kita sudah selesai mengedit datanya, kita tutup saja jendela atau tabnya. Nah, kita close. Nah, kemudian kita perbaharui tampilan dari diagram yang di Google Dokumen ini dengan mengklik menu perbaharui. Nah, seperti ini. Maka tampilan dari diagram ini akan diperbaharui sesuai data yang kita input. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, di Google Dokumen ini juga ada menu alat yang berfungsi untuk menambahkan fitur-fitur ya yang tidak ada di Microsoft Word. Misalnya di sini ada menu bandingkan dokumen yang berfungsi untuk membandingkan sebuah dokumen yang satu dengan dokumen yang lain. Misalnya saya akan klik menu bandingkan dokumen, kemudian saya akan klik tombol My Drive untuk membuka Google Drive. Kemudian di sini kita bisa memilih file Google Dokumen yang akan kita bandingkan. Misalnya saya pilih ini, lalu saya klik tombol buka. Nah, kemudian saya klik tombol bandingkan untuk memulai proses membandingkan file dokumen ini dengan file Google Dokumen yang ada di Google Drive saya. Nah, di sini sudah selesai ya hasil perbandingannya. Saya klik tombol buka untuk melihat hasilnya. Nah, di sini akan ditampilkan hasilnya seperti ini ya, ada komentar-komentar. Nah, di sini antar batas kota, paragraf. Nah, ini bisa kita lihat perbedaannya, apakah berbeda atau ada yang sama. Oke, selanjutnya saudara-saudara sekalian, di menu alat juga ada menu kutipan ya. Fungsinya adalah untuk menambahkan kutipan. Kemudian ada menu dikte. Menu dikte itu fungsinya adalah untuk mendikte Google Dokumen. Artinya kita bisa mengetik dengan mengucapkannya. Misalnya saya akan klik menu dikte. Nah, di sini akan muncul icon mikrofon, kemudian saya akan taruh misalnya kursor mouse-nya di bawah diagram ini seperti ini, dan saya bisa mengetik dengan cukup berbicara saja. Caranya saya akan klik tombol mikrofon ini. Nah, kemudian saya akan membacakan misalnya apa yang ingin saya ketik. Jadi, misalnya kita ingin mengetik dari sumbernya sebuah buku. Nah, kita bisa cukup bacakan saja isi buku tersebut, maka Google Dokumen akan langsung mengetiknya seperti yang Anda lihat di layar saya. Nah, cukup gampang dan praktis ya. Oke, nah itu dia contohnya. Saya akan klik ikon mikrofon ini untuk menghentikan prosesnya. Nah, ini sudah berhenti ya. Selanjutnya, saya akan contohkan bagaimana cara menambahkan kutipan melalui Google Dokumen. Nah, caranya kita klik menu alat, lalu kita klik menu kutipan. Nah, maka akan muncul panel kutipan. Di panel kutipan ini kita bisa memilih ada 3 style kutipan, ada MLA, ada APA, dan ada Chicago. Misalnya saya akan pilih APA. Kemudian untuk menambahkan data referensi, kita klik tombol tambahkan sumber kutipan. Kemudian kita pilih jenis sumbernya apakah buku atau artikel jurnal. Misalnya saya pilih buku. Kemudian kita pilih diakses olehnya apakah buku cetak atau buku dari situs web. Misalnya saya pilih cetak.
Kemudian selanjutnya kita isi kolom nama penulis, yaitu kolom nama depan misalnya Hamdan, kemudian kolom nama tengah Hussein, kemudian kolom nama belakang Batubara. Dan di sini yang wajib diisi hanyalah kolom nama depan dan kolom nama belakang. Dan jika misalnya nama penulis hanya terdiri dari satu kata saja, maka kita bisa mengisi kolom nama depan dengan namanya dan juga kolom nama belakangnya dengan nama yang sama. Oke, dan jika misalnya penulisnya adalah nama perusahaan atau organisasi, kita bisa mencentang kotak perusahaan atau organisasi seperti ini, lalu kita ketik nama perusahaannya. Oke, selanjutnya kita lengkapi data referensinya, misalnya judulnya apa, misalnya media pembelajaran digital, kemudian nama penerbitnya misalnya Rosda Karya, kemudian tahun terbitnya kita isi, kemudian ada menu edisi, karena tidak ada bintangnya berarti tidak wajib, volume tidak wajib, judul pendek juga tidak wajib, DOI juga tidak wajib. Selanjutnya saya akan klik tombol tambahkan sumber kutipan, maka data referensinya akan tampil di kolom kutipan ini. Selanjutnya untuk menambahkan kutipan yang lain, caranya sama. Kita klik saja tombol tambahkan sumber kutipan. Misalnya kita akan mengutip dari artikel jurnal, kemudian diakses oleh misalnya situs web. Kemudian caranya sama, kita tulis nama penulisnya, misalnya Hamdan Hussein. Kemudian kolom nama tengah saya akan kosongkan, nama belakang saya isi misalnya Batubara. Nah, kemudian judul artikelnya misalnya media pembelajaran video. Kemudian nama jurnalnya misalnya jurnal Muallimuna misalnya. Kemudian nama volumenya volume 2 edisi 1 misalnya. Kemudian halaman artikel jurnalnya misalnya 12 sampai 34. Kemudian hari terbit, bulan terbit ini bisa dikosongkan, tahun terbit wajib diisi ya. Kemudian kalau ada URL-nya dari internet bisa kita tambahkan di kolom URL. Kemudian kita klik tombol tambahkan sumber kutipan. Nah, maka data referensinya akan tampil di kolom kutipan. Dan untuk memasukkan data referensi ini ke dokumen, caranya cukup mudah. Kita taruh saja kursor mouse-nya di akhir kalimat yang dikutip. Kemudian kita arahkan kursor mouse ke data referensi, lalu kita klik tombol kutip seperti ini. Kemudian kita ubah karakter tagar ini menjadi nomor halaman, misalnya seperti ini. Nah, misalnya saya akan tambahkan lagi, misalnya saya kutipan di tengah, nah seperti ini. Nah, kemudian saya akan kutip yang ini misalnya. Nah, maka akan masuk ya ke dalam dokumen kita. Nah, seperti itu. Dan untuk menambahkan daftar pustaka juga cukup mudah. Misalnya saya akan buat halaman baru yang judulnya adalah daftar pustaka. Nah, misalnya daftar pustaka. Kemudian saya akan memasukkan daftar pustakanya dengan mengklik tombol sisipkan bibliografi. Nah, seperti ini. Maka data referensi yang ada di kolom kutipan ini akan dimasukkan ke dokumen. Dan kita bisa menghapus judul bibliografinya, misalnya seperti ini. Nah, supaya lebih rapi. Oke, seperti itu cara menambahkan kutipan dan daftar pustaka ya. Nah, selanjutnya saudara-saudara sekalian, kita juga bisa mendownload file hasil Google dokumen ini ke dalam format Microsoft Word, sehingga kita bisa mengaksesnya secara offline di dalam komputer kita. Cara mendownloadnya, kita klik menu file, kemudian kita klik tombol download. Lalu bisa kita pilih salah satu format dokumen yang ingin kita download. Misalnya saya akan mendownloadnya dalam format Microsoft Word, saya pilih Microsoft Word. Kemudian saya klik tombol save untuk mendownloadnya. Dan di sini file dokumen ini sudah tersimpan ke dalam komputer saya. Nah, ini hasilnya ya. Oke. Selanjutnya saya akan close. Nah, selain itu kita juga bisa mengonlinekan atau mempublikasikan file Google dokumen ini di website. Cara mempublikasikannya di website, kita klik menu file, kemudian kita klik menu publikasikan di web. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada dua cara untuk mempublikasikannya. Ada menggunakan tautan atau link, ada juga yang menggunakan kode HTML yang bisa disematkan. Misalnya saya pilih tautan, lalu klik tombol publikasikan. Kemudian klik tombol OK. Nah, maka akan muncul link atau tautan dari file Google dokumen ini. Nah, file tautan ini bisa di-copy, kemudian kita bagikan kepada mahasiswa, bisa melalui WhatsApp, melalui Facebook, atau melalui media sosial lainnya.
Misalnya saya akan paste link ini di kolom URL seperti ini. Nah, maka akan tampil isi dari Google dokumen tersebut layaknya seperti website ya, seperti ini. Kemudian kita juga bisa menyematkan link file Google dokumen ini di website, misalnya di Google Site ya, seperti itu. Oke, saudara-saudari sekalian, selanjutnya kita juga bisa membagikan file Google dokumen ini kepada orang lain dan memberikan perannya sebagai pembaca ataupun sebagai editor. Caranya kita klik tombol bagikan. Kemudian pada jendela bagikan kita ketik alamat email orangnya. Misalnya saya akan bagikan kepada batubara@walisongo.ac.id. Kemudian kita atur privasinya apakah sebagai pengakses atau sebagai editor. Kalau kita pilih sebagai editor berarti nanti orang yang memiliki email ini akan bisa mengedit atau memperbaharui isi dari file Google dokumen ini. Artinya kita bisa bekerja sama mengerjakan bersama-sama isi dari Google dokumen ini. Dan selain menggunakan email, kita juga bisa membagikan file Google dokumen ini menggunakan link. Caranya kita klik menu dapatkan link, kemudian kita klik menu dibatasi, lalu kita ubah menjadi siapa saja yang memiliki link. Kemudian kita atur privasinya. Misalnya kita ubah menjadi editor, supaya nanti orang yang kita berikan link dari file Google dokumen ini akan bisa mengedit atau memperbaharui isi file Google dokumen ini. Kalau misalnya kita pilih pengakses lihat saja, berarti dia hanya bisa melihat, mendownload, dan tidak bisa mengubah isinya. Nah, misalnya saya akan ubah sebagai editor, lalu saya salin linknya, lalu saya klik tombol selesai. Nah, seperti itulah cara mengajak orang lain untuk bersama-sama mengerjakan sebuah dokumen Google. Jadi misalnya Bapak Ibu bisa mengajak rekannya untuk bersama-sama membuat makalah atau membuat bahan ajar. Selanjutnya saudara-saudari sekalian, saya akan mensimulasikan bagaimana cara mengubah file bahan ajar yang berformat Microsoft Word ataupun berformat PDF ke format Google Dokumen. Pertama kita buka dulu Google Drive. Nah, caranya kita klik menu aplikasi Google, kemudian kita klik menu Drive. Kemudian selanjutnya kita bisa mengupload file bahan ajar tersebut ke Google Drive kita. Nah, misalnya saya klik tombol baru, kemudian saya klik menu upload file untuk mengupload file bahan ajarnya. Kemudian saya akan pilih file bahan ajarnya dari dalam komputer saya. Nah, misalnya file bahan ajarnya adalah tentang ini misalnya. Nah, berformat Microsoft Word. Kemudian saya klik tombol open untuk mulai menguploadnya. Kemudian setelah filenya selesai diupload ke Google Drive, kita bisa membuka filenya dengan mengklik judul filenya atau kita klik menu terbaru untuk melihat filenya di dalam Google Drive kita. Nah, ini filenya, saya akan coba double klik untuk membuka filenya. Nah, maka file Microsoft Word tersebut akan otomatis di-convert atau diubah ke format Google Dokumen. Di sini bisa dilihat bahwa file Microsoft Word-nya sudah dibuka di jendela Google Dokumen. Selanjutnya kita bisa mengklik tombol bagikan, misalnya jika kita ingin membagikannya kepada orang lain dan mengajak orang lain misalnya untuk bersama-sama memperbaharui isi bahan ajar ini. Nah, kita bisa bagikan link sebagai editor misalnya kepada orang lain. Nah, seperti caranya tadi seperti ini ya. Oke, dan selain itu kita juga misalnya bisa mempublikasikan file bahan ajar ini secara online di website. Caranya kita klik menu file, kemudian kita klik menu publikasikan di web. Kemudian kita klik menu tautan, lalu kita klik tombol publikasikan. Nah, seperti ini, lalu kita klik tombol OK. Nah, maka akan muncul link tautan untuk mempublikasikannya. Link ini bisa kita salin dan kita bagikan kepada mahasiswa. Misalnya saya akan buka linknya di halaman web baru. Nah, ini. Oke, maka file bahan ajarnya akan tampil seolah-olah seperti halaman web seperti ini. Dan peserta didik bisa mengaksesnya kapanpun diperlukan. Nah, demikianlah tentang cara menggunakan Google Dokumen sebagai media pembelajaran online. Cukup menarik dan sangat bermanfaat sekali untuk membantu kita dalam menyajikan bahan ajar kita secara online. Silakan dicoba, dan jika ada kendala silakan tanyakan melalui kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.